Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Pulung Widi Harihananto, dosen bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk berpartisipasi pada sertifikat dosen Serdos 2024. Sebagai seorang dosen atau pengajar di tingkat universitas, saya memiliki kewajiban untuk menunaikan dan melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu, yang pertama, Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional, Hukum Lingkungan Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, dan yang terakhir, Hukum Perjanjian Internasional. Terkait dengan riset, fokus riset utama saya, yang pertama, The Law of the Sea, yang kedua, International Environmental Law and Climate Change, yang ketiga, International Economic Law, dan yang keempat, International Law and Contemporary. Sebelum kita memasuki video pengajaran pada hukum internasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan aktivitas subjek-subjek hukum internasional. Dalam hal ini, maka akan dikaitkan dengan pokok bahasan atau topik di dalam mata kuliah hukum internasional antara lain 1. Hakikat pengertian dan perkembangan hukum internasional. Yang kedua, masyarakat internasional dan hukum internasional. Yang ketiga, hubungan internasional dan hukum nasional. Yang kelima, subjek hukum internasional. Yang keenam, sumber hukum internasional. Yang ketujuh, kedaulatan wilayah negara. Yang kedelapan, yurisdiksi negara. Yang kesembilan, pengakuan internasional. Yang kesepuluh, suksesi negara. Yang ke-11, pertanggungjawaban negara, dan yang terakhir adalah PSI, penyelesaian sengketa internasional. Kemudian dilanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada beberapa poin capaian. Poin capaian yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan mengetahui setiap pokok bahasan yang dipelajari dalam hukum internasional. Capaian yang kedua, mahasiswa secara umum diharapkan dapat dan mampu untuk mengetahui, memahami, menganalisis, atau menelaah lebih dalam secara saintifik atau ilmiah terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat yang termasuk dalam substansi ruang lingkup hukum internasional. Capaian yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat secara kritis memberikan kontribusi pemikiran berupa penyelesaian masalah atau problem solving dan mengaplikasikan opini serta esensi praktikal terkait dengan persoalan dalam bidang hukum internasional. Terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interactive, dan Assessment. Delivery dapat didefinisikan penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa dilakukan secara efektif dengan melibatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk poin delivery ini, saya menggunakan metode ceramah atau lecture method, yang secara komprehensif, saya memberikan perkuliahan dengan pemahaman teoritis, didukung dengan bahan referensi yang sistematis, dan dengan contoh-contoh faktual kepada mahasiswa di kelas, baik dilaksanakan secara luring atau virtual. Untuk metode lain, saya menggunakan metode law case study, di mana saya akan memberikan satu kasus untuk dianalisa, dan dapat diafiliasikan sebagai materi praktikal kepada perkuliahan terkait. Pada poin ini, sistem delivery yang diproyeksikan tidak hanya bersifat teoris saja, tetapi menstimulasi untuk memberikan opini kritis dan mengoptimalkan respon atau feedback secara proaktif dari mahasiswa. Interaktif. Diartikan, materi disampaikan secara interaktif dan adaptif dengan metode yang komprehensif dan menarik melalui media baik secara langsung atau direct maupun dalam jaringan atau online. Di dalam setiap perkuliahan, saya selalu membuka sesi interaksi tanya jawab
atau feedback dari mahasiswa, sehingga materi perkuliahan tidak hanya berporos pada dosen, tetapi memiliki interaksi dua arah. Selain itu, saya juga mengaplikasikan metode alternatif lainnya berupa forum group discussion, roundtable discussions, dan juga hasil project. Dengan forum ini harapannya tidak hanya berfokus pada satu sentris saja, tetapi juga sirkular dan inklusif. A. Assessment. Dosen memberikan pengujian guna untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mendalami mata kuliah yang diajarkan dengan menggunakan parameter-parameter penilaian yang telah disiapkan. Metode assessment yang saya aplikasikan berdasarkan pada peraturan rektor, di mana bentuk assessment dan bobot assessment akan dinilai secara proporsional dengan prosentase penilaian sebagai berikut. Pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot assessment 20%. Kedua, hasil proyek dengan bobot 30%. Yang ketiga, tugas dengan bobot 5%. Kemudian kuis dengan bobot 5%. Kemudian ujian tengah semester 15% dengan metode pelaksanaan luring atau onsite. Dan dilanjutkan yang terakhir adalah ujian akhir semester 25 semester dengan media pelaksanaan luring atau onsite. Setelah ini, kita akan menyaksikan secara bersama video pembelajaran terkait hukum internasional di pertemuan ke-8 dengan mengambil subtopik wilayah negara. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat. Oke, kita masuk ke perkuliahan dengan materi wilayah negara. Sebelumnya saya mau mengecek apakah Mas dan Mbak sudah membaca buku referensi yang kemarin sudah saya minta baca? Sudah ya? Oke. Kalau begitu kita akan memasuki mata kuliah yurisdiksi dan juga wilayah negara. Tapi sebelumnya saya akan membahas wilayah negara. Ada yang tahu apa itu wilayah negara? Ayo di buku. Yes. Oke, Tarisa, silakan. According to Malcolm Shaw, a territorial country is the area where a person who is considered a citizen or permanent resident of that country lives and carries out their activities. So basically, in Indonesia, wilayah negara atau teritori itu sendiri adalah area di mana orang itu tinggal dan mereka menetap di sebuah negara tersebut yang akhirnya menjadi permanent residence, jadi warga tetap di area tersebut. Oke, bagus. Ya, sebelumnya, terima kasih ya sudah menjawab ya. Sebelumnya saya akan memberikan terlebih dahulu untuk referensi buku terkait dengan materi ini ya. Pertama, Anda bisa menggunakan referensi dari 4 buku ini karena 4 buku ini cukup bagus sekali untuk mendeskripsikan dan sekaligus untuk mensupport terkait dengan material wilayah negara. Oke, kita langsung ke materi ya. Tadi sudah dijawab oleh Hasna dan juga oleh Tarisa. Nah, secara umum ya, teritori negara atau wilayah negara itu dapat didefinisikan sebagai wilayah tempat tinggal dan menjalankan segala aktivitas seseorang yang dianggap atau terafiliasi sebagai warga negara atau penduduk tetap dari negara tersebut. Artinya apa? Artinya wilayah tersebut digunakan untuk segala aktivitas, melangsungkan fungsi kenegaraan, dan memaksimalkan yang namanya adalah sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari tahu apa saja itu wilayah negara dan bagaimana skup atau limitasi wilayah negara. Kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari hukum internasional, wilayah negara itu diafiliasikan atau bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada daratan dan lapisan di bawah permukaannya. Artinya jelas, yang namanya adalah pulau atau daratan itu sebagai tempat untuk beraktivitas, sekaligus juga untuk tempat pemukiman. Ya, dan ingat bahwa pemanfaatan wilayah daratan ini tidak hanya melihat pada sisi horizontal,
tapi juga akan melihat dalam sisi vertikal. Artinya negara memiliki kemampuan atau memiliki yang namanya hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sampai ke dalam lapisan di bawah tanahnya. Seperti itu. Yang kedua, ini ada laut teritorial atau yang dikenal dengan laut wilayah. Ya, laut wilayah ini maksimal adalah 12 mil dan resimnya sama dengan resim yang ada di daratan. Paham ya Bang? Ya. Jadi intinya sama dengan ibaratnya resim di daratan. Nah, karena resimnya sama dengan di daratan, maka luas atau rentang yang bisa dimiliki di dalam laut teritorial maksimal adalah 12 mil menurut UNCLOS atau kompilasi hukum laut 82. Dan ingat, maksimal ini bukan obligatori atau kewajiban, tapi adalah disesuaikan dengan circumstances atau kondisi. Jadi kalau negara itu mungkin negara yang secara geografis tidak menguntungkan, ya otomatis sesuai dengan kondisionalnya. Ya, Pak, bagaimana kalau misalnya negara itu negara landlocked state atau negara terkunci, maka otomatis tidak akan memiliki laut teritorial seperti itu. Nah, oke, next. Yaitu adalah zona dasar laut dan lapisan di bawah permukaan laut teritorial. Apabila kita merefer di dalam laut teritorial, mungkin persepsi pertama adalah bahwa kepemilikan itu hanya di dalam permukaan lautnya. Nah, tetapi ini juga kemudian bisa dioptimalkan atau dimaksimalkan tidak hanya di dalam ibaratnya surface of water-nya, tapi juga bisa di dalam kolom airnya atau body of waters. Dan juga kemudian adalah lapisan permukaan di bawahnya dasar laut atau dengan seabed. Dan juga dasar vertikal di bawah seabed atau dasar laut. Di mana apa? Di mana negara bisa untuk mengoptimalkan atau melakukan eksplorasi di kawasan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah wilayah udara. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana Pak wilayah udara itu atau negara itu bisa mempertahankan kedaulatannya di ruang udara? Nah, kalau kita berbicara di wilayah udara, kita bisa paham bahwa ini masih bersifat gray area atau lakuna, abu-abu, di mana wilayah udara ini belum memiliki konsensi atau konsensus yang memang mengatur sejauh mana negara itu bisa mempertahankan. Artinya apa? Wilayah udara ini dikembalikan pada kemampuan negara itu sendiri untuk mempertahankan ruang wilayah udaranya. Ya, kalau kita lihat kan ada yang namanya lapisan-lapisan ya, dibagi dari mungkin adalah troposfer, stratosfer sampai dengan atmosfer. Ya, dan batas antara ruang udara itu adalah ruang angkasa dan itu dibuktikan dengan ibaratnya adalah atmosfer itu sendiri. Nah, kalau melihat dari konteks ini, negara sejauh mana negara itu bisa mampu mempertahankan, maka negara bisa melakukan klaim atas kedaulatan wilayah udaranya. Ya, seperti itu. Izin Pak, saya mau tanya, kan di situ tertulis kalau laut teritorial itu bagian dari negara, tapi berdasar pengaturan UNCLOS 1982 kan juga ada pengaturan untuk laut ZEE. Berarti apakah ZEE itu bukan termasuk wilayah negara ya Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Ali. Nah, laut teritorial itu hanyalah ibaratnya 12 mil, di mana resimnya itu sama dengan resim yang ada di daratan. Artinya, limitasi kepemilikan laut itu tidak boleh seperti kepemilikan yang di darat yang bersifat sangat-sangat ekspansif, tapi juga harus dibatasi. Nah, pembatasan laut yang resimnya sama dengan daratan itu hanya sejauh 12 mil atau yang dikenal dengan laut teritorial. Nah, sedangkan untuk zona tambahan 12 mil dari laut teritorial atau 24 mil dari garis pangkal pantai dan juga kemudian adalah ZEE yang sejauh maksimal 200 mil itu bisa untuk diklaim dengan menggunakan hak berdaulat, bukan resim kedaulatan. Karena kalau kedaulatan mutlak, tapi kalau resim berdaulat, negara bisa melakukan yang namanya klaim kepemilikan wilayah teritori tersebut. Ya, seperti itu, tapi resimnya berbeda. Jelas? Mau di-follow up? Jelas. Oke, terima kasih. Boleh saya lanjutkan? Boleh ya? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, next. Nah, sekarang kita lihat
Dasar kepemilikan dapat dikatakan sebagai suatu negara, kita harus merujuk pada legal instrumen Konvensi Montevideo. Di mana Konvensi Montevideo, terutama pada artikel 1 atau pasal 1, ya, itu mengatakan syarat terbentuknya suatu negara. Nah, ketika kita melihat pasal 1 Montevideo Convention, ya, on the right and duties of the state tahun 1934, di sini dikatakan negara sebagai pribadi hukum internasional harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut. Artinya, ketika negara atau suatu entitas dapat dikatakan suatu negara, itu harus memiliki atau memenuhi unsur requirement 4 syarat. Yaitu salah satunya adalah penduduk tetap, yang kedua adalah wilayah tertentu, yang ketiga adalah pemerintah, ya, yang berikutnya adalah kapasitas atau kemampuan, ability, untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Ya, ini ini penjelasannya. Oke, sekarang kita lihat apa yang dikatakan sebagai penduduk tetap. Di sini dikatakan penduduk tetap artinya adalah negara harus memiliki penduduk menetap dan terorganisir di wilayahnya. Artinya apa? Penduduknya secara faktual dia menempati suatu wilayah tertentu dan kemudian dibuktikan dengan unsur pemerintahannya atau hubungan sosial dengan para pihaknya atau sosial komunitasnya. Ya. Nah, penduduk ini tidak harus homogen, tetapi bisa bersifat heterogen dengan pembagian atau kualifikasi multi etnis, ras atau agama. Tetapi mereka harus memiliki satu legal status, ya, di mana legal status itu dibuktikan dengan identitas. Seperti apa ya? Yang tahu KTP atau ID card. Kalau misalnya belum 18 tahun bisa menggunakan born certificate atau akta kelahiran, dan kemudian juga bisa dikualifikasikan dengan paspor. Bukan bisa ya, tapi paspor seperti itu. Nah, yang kedua, wilayah. Negara harus memiliki wilayah yang terdefinisi dengan jelas dan permanen. Batas wilayah ini harus diakui atau direkognisi oleh negara lain. Artinya apa? Ketika negara itu mau diaklamasi atau diakui oleh negara lain sebagai suatu negara, maka negara harus memiliki batas-batas yang jelas dan bersifat legal. Nah, bersifat legal ini ibaratnya bukan batas daratan, tapi juga batas laut. Nah, kalau udara itu nanti akan dikembalikan nanti oleh spesialis juga seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara pada wilayah, maka batas-batasnya harus jelas. Nah, biasanya akan ada MOU bilateral antara kedua belah pihak negara, Indonesia Malaysia terkait dengan delimitasi maritim, Indonesia Singapura terkait dengan delimitasi maritim. Ya, seperti itu. Atau mungkin Papua New Guinea dengan Indonesia terkait dengan delimitasi batas darat, seperti itu. Nah, permanen itu artinya adalah tidak berubah dan bersifat konsisten dan continuity. Tidak maju, tidak mundur. Karena kalau maju mundur, itu akan membingungkan dari segi kepemahaman legalnya atau yuridisnya. Nah, oleh karena itu harus bersifat ajak, tetap, dan legal, seperti itu. Nah, syarat yang ketiga, negara harus memiliki pemerintahan yang sah dan mampu menjalankan fungsinya seperti menjaga ketertiban, menegakkan hukum atau ketertiban umum, public order, dan menyediakan layanan publik. Nah, ingat, negara sebagai pemangku hak asasi manusia, artinya negara harus mendistribusikan hak asasi pada negaranya, termasuk memenuhi dari unsur social right-nya dan ekonomi right-nya, sekaligus juga hak fundamental dan non-fundamental, derogatif dan non-derogatif, seperti itu. Nah, yang terakhir, negara harus memiliki kemampuan untuk melakukan atau menjalin hubungan diplomatik dengan atau perjanjian dengan negara lain. Artinya apa? Tidak hanya negara memiliki yang namanya syarat yang bersifat inti, tapi juga ada additional requirement, di mana negara harus mampu untuk melakukan kebijakan diplomatiknya. Ya, di sini mengkorelasikannya dengan cara bagaimana mereka ibaratnya menggunakan hubungan resiprokal dari unsur diplomatik, dan juga mungkin bagaimana negara bisa ibaratnya mencari yang namanya adalah komunitas secara regional seperti ASEAN dan Uni Eropa. Ya, jadi dibuktikan dengan bagaimana mereka membuat perjanjian internasional.
Oke, saya ada pertanyaan. Next, bagaimana kalau negara itu negara virtual? Nah, virtual states atau virtual countries. Kita tahu ya, saat ini climate change itu memberikan dampak yang sangat signifikan sekali terhadap multi layer dari kehidupan manusia dan mengancam keamanan global sekaligus juga mengancam iklim global. Nah, di satu sisi, negara-negara yang vulnerable, negara-negara kecil, ya, seperti negara Mikronesia dan beberapa negara seperti yang ada di Maldives, secara faktual itu mereka secara tidak langsung menjadi negara yang sangat-sangat vulnerable. Kenapa? Karena dengan adanya pemanasan global, maka munculnya sea level rise, sehingga negara itu akan tenggelam. Nah, kalau negara tenggelam, apakah mereka bisa melaksanakan pemerintahan penduduknya? Ya kan? Melaksanakan yang namanya ibaratnya adalah melakukan hubungan internasional juga? Nah, ini kemudian akan menjadi pertanyaan. Nah, ini case study ya. Nah, apakah teritori suatu negara adalah kewajiban? Bagaimana kalau misalnya negara itu bersifat virtual? Dapatkah hukum internasional mengakui atau merekognisi keberadaan negara tanpa teritori atau tanpa wilayah? Nah, apakah negara virtual itu suatu negara? Nah, ini bisa dijawab melalui dengan jurisprudence atau advisory opinion dari Islands of Palma Arbitration, di mana ini merupakan kasus antara Netherlands dengan United Amerika Serikat, ya, di mana ada putusan atau verdict award-nya itu mengatakan. Ada yang bisa baca saya? Coba Kalisto tolong dibaca. International law, which is based on any superstate authority, cannot easily diminish the right like territorial sovereignty, which is a key aspect of international relations, into a mere abstract concept without practical implications. Bisa diterjemahkan? Hukum internasional yang tidak berdasarkan otoritas dari negara superstate apapun tidak bisa dengan semudah itu dikecilkan haknya seperti kedaulatan teritorial, di mana kedaulatan teritorial itu merupakan salah satu aspek kunci dari hubungan diplomatis itu sendiri atau international relations, menjadi suatu konsep abstrak tanpa adanya implikasi praktis. Oke, bagus sekali. Agu? Jadi kalau yang bisa saya simpulkan Pak, international law atau hukum internasional itu tidak bisa menganggap adanya negara virtual di mana kedaulatannya itu merupakan konsep yang abstrak dan tidak berada secara nyata ataupun dari implikasi secara praktikal yang sudah disebutkan. Kesimpulannya, apakah negara virtual itu diakui? Kalau berdasarkan Award dari Islands of Palma ini itu tidak diakui. Tidak diakui. Oke, jadi Anda harus melihat ya, dalam konteks award ini, ya award dari Islands of Palma itu mengatakan tidak secara langsung negara itu bisa diakui. Kalau misalnya negara itu tidak memiliki daratan. Nah, daratan adalah merupakan essential point ya, di mana negara itu bisa diakui. Kalau misalnya dia tidak memiliki unsur faktual berupa teritori, maka secara official atau secara normatively tidak bisa dikatakan sebagai suatu negara. Sebelum saya akhiri, saya punya kuis, tolong dijawab untuk pertemuan selanjutnya. Kuisnya adalah bagaimana dengan kasus Palestina dan Israel? Mengapa ada kedua belah pihak yang menganggap Israel bukan negara dan Palestina bukan negara? Dan siapa yang secara official who own the territory? Oke? Ini buat PR. Silakan nanti ditulis inside ya. Bisa menggunakan referensi dari berbagai macam buku ataupun mungkin literatur yang lainnya. Oke? Cukup sekian kelas pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silakan Anda keluar. Terima kasih. Demikianlah telah kita saksikan secara bersama video pembelajaran hukum internasional dengan subtopik wilayah negara secara singkat. Besar harapan video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran atau manfaat sebagai rujukan referensi perkuliahan untuk sivitas akademika terkhusus pada mata kuliah hukum internasional. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi Cerdos Smart tahun 2024
khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dijen Dikti dan Ristek, Kemdikbudristek Indonesia, serta penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada alma mater dan instansi saya, Universitas Diponegoro, khususnya Fakultas Hukum, serta rekan kolega sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Pulung Widi Harihananto mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.